Kami berislam karena Al-Quran, bukan terjemahan kitabnya Yahudi. Paham? Jadi apapun di luar Al-Quran, mau nama Tuhannya itu tutup kaleng, sepatu botol, kami nggak peduli. Tuhan kami Allah yang berfirman kepada Nabi kami Nabi Muhammad. Sekarang tugas lu, sejak kapan Musa memanggil Tuhannya dengan panggilan Theos? Pertanyaan yang sama bukan? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Silakan, silakan. Sejak kapan? Saya GP Umar. Sejak kapan? Diam dulu yang di bawah. Ya, artinya begini ya, kamu penonton akan menilai bahwa kamu itu jangan menilai saya udah selesai. Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai' mau'idatan wa tafsila li kulli syai' wa husa bi quwwati wa murku wa bukankah Tuhanmu ya khusu bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqin. Saya nggak peduli. Saya tidak berpatokan kepada kitab-kitab di luar Al-Quran. Imanku Quran, please. Hargai itu, please. Hargai iman saya, please. Iman saya Quran, please. Hargai iman saya. Iman saya Quran, bukan kitab terjemahan, bukan terjemahan dari agama. Diam. Tolong satu-satu. Hargai iman saya. Hargai iman saya. Saya tidak mengambil Tuhan dari agama lain. Please. Ini iman saya. Saya beriman kepada Allah, beriman kepada kitabku, dan saya percaya diri dengan kitabku. Allah Tuhanku, Allah Tuhanku, Allah sembahanku. Allah yang mengatakan di dalam kitab suciku, kalau beliau Allah pernah berfirman kepada Nabi Musa. Kalau hari ini Anda hadir dengan terjemahan-terjemahan yang dibawa oleh penjajah Belanda ke Nusantara ini, saya tidak ada urusan dengan itu. Saya hanya bertanya dan tolong dihargai. Sejak kapan Musa memanggil Tuhannya dengan panggilan Theos? Jawab. Bisa saya jawab? Silakan, tunggu dulu, yang satu dulu, jangan sampai dia mati duluan. Jadi ya, kamu, silakan. Jadi begini Juma ya, saya akan buka data ya, sabar. Silakan. Ya. Padahal Allahmu mengklaim. Kenapa masih menyerang Tuhanku? Sudah kufinalkan tadi, udah kufinalkan. Sekarang tugasmu kapan? Musa atau Abraham, Yakub, Isa, Daud, Salomo atau Yesus memanggil Tuhan dengan panggilan Theos? Silakan. Oke ya. Dalam terus. 9 saya baca, kamu dengar silakan. Silakan. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa, ada saksi ya, Petrus, Yohanes, Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan Yesus, yaitu Musa dan Elia, oke? Iya. Pertanyaan saya. Keduanya pertanyaan saya apa? Sabar. Ini pertanyaan jawabannya. saya Sabar. Sabar, ini jawabannya ya. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara dengan tujuan kepergiannya yang akan digenapi di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya tidur, dan ketika mereka terbangun mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang itu, ya, kedua orang maksudnya siapa? Musa dan Elia, oke, berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami mendirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berbicara
berbicara demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari awan yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Oke, di sini ada suara pertanyaan saya dari apa? awan. Pertanyaan saya apa? Ada, ya. Pertanyaan saya apa? Pertanyaan saya apa? Di sini ada Musa, Pertanyaan saya apa? Ada Musa. Pertanyaan saya apa? Pertanyaan saya apa? Ini jawabannya. Pertanyaan saya apa? Pertanyaan saya apa? Pertanyaan saya apa? Pertanyaan saya apa? Allahnya Musa. Pertanyaan saya apa? Pertanyaan saya apa? Ini mau saya jawab dalam Lukas 9 ayat 28. Allahnya Musa, ya, ada di sini. Saya ada tidak Musa, tanya ya? itu. Saya tanya sejak kapan? Ini sejak kapan? Ini. Longor. Sejak kapan? Musa. Sejak kapan sembahannya Bani Israel disebut Theos? Itu pertanyaan saya. Silakan. Allahnya Musa di sini menyuruh mereka untuk mendengarkan Yesus. Apa katanya? Pertanyaan saya, sejak kapan? Yang kupilih. Sejak kapan? Sejak kapan Tuhannya Yahudi? Musa di sini. Gak nyambung Runda kayaknya. Nanti omain. Jangan dipermalukan dulu. Dia sebenarnya tahu pertanyaan saya. Cuman mereka kepepet, dia mau tahu jawab apa ini. Saya tanya sejak kapan? Kamu bertanya sama aku. Dengar. Sejak kapan Tuhannya Musa dipanggil Allah? Itu pertanyaanmu kan? Sejak kapan Musa kemudian menerima firman dari Allah? Itu pertanyaanmu kan? Saya katakan EGP dengan Musa menyebut Tuhannya dengan panggilan Yahweh, Elohim, atau apapun EGP. Karena saya tidak sama. Diam dulu. Sebab saya tidak beriman kepada. Bisakah Tuhanmu dipanggil sebagai Adonai? Nah, sekarang pertanyaan saya, bisakah Tuhannya Yahudi dipanggil Theos? Kapan mereka memanggil Tuhan mereka dengan panggilan Theos? Itu loh pertanyaan saya. Saya tidak peduli mereka memanggilnya cuplis, tuyul. Enggak peduli. Bukan kitab itu menjadi acuan imanku. Kitabku adalah Al-Quran. Al-Quranku mengatakan Qulu amanna billah. Silakan. Saya tidak tanya apa itu Theos. Saya tidak tanya apa itu Theos. Longor. Saya tidak tanya apa itu Theos. Saya tidak tanya apa itu Theos. Yang saya tanya, sejak kapan orang Yahudi, dalam hal ini Nabi Musa, memanggil Tuhannya dengan panggilan Theos? Itu pertanyaan saya. Nih tak ajarin samamu ya. Dalam bahasa Yunani, mereka punya alfabet. Mereka punya abjad. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, sepa, eta, teta, lota, kappa, labda. Sejak kapan Nabi Musa memanggil Tuhannya dengan ejaan Yunani? Silakan. Itu kan hanya masalah terjemahan. Itu kan hanya masalah terjemahan. Itu kan masalah terjemahan. Saya tidak tanya itu. Saya tanya, itu bukan hanya sekedar terjemahan. Dengar. Di mute semuanya. Dengarkan saya. Itu bukan masalah terjemahan. Dengar. Maksudnya, dengar. Anak kecil. Manusia tak berakal, diam. Dengar. Theos itu dewa, sembahan Roma Yunani, sembahan Mesir kuno, India kuno. Itu Theos. Sejak kapan orang Yahudi menyembah dewa? Sejak kapan mereka menyebut Tuhan mereka dengan panggilan Theos? Itu pertanyaan saya. Bukan Theos itu bagaimana? Enggak. Anda harus tahu, Yahudi tidak menyembah Theos. Theos adalah dewa milik Romawi. Kristen berasal dari situ. Sembahan Kristen adalah Theos, dewa. Catat itu. Mereka orang Kristen tidak menyembah Tuhannya Yahudi. Mereka menyembah Theos, Tuhannya Romawi, yang mereka bungkus dengan terjemahan kitabnya Yahudi. Paham?
Kitabnya Yahudi itu hanya aksesoris yang dipakai oleh orang Romawi untuk menutupi kemudian dewa-dewa mereka dengan menggunakan terjemahan kitab Yahudi. Biar dianggap paten, biar dianggap keren, biar dianggap hebat gitu loh. Pertanyaan saya, pertanyaan yang seirama. Kapan Musa? Kapan Musa memanggil sembahannya dengan panggilan dewa atau Theos? Jawab. Bisa saya jawab? Apakah Theos itu proper name atau saya tanya sejak kapan? Sejak kapan? Saya anggap host Dinda, saya anggap orang ini enggak bisa. Turunkan. Turunkan. Bakso, kau jawab pertanyaan saya, Bakso. Sejak kapan Musa memanggil Tuhannya dengan panggilan Theos? Silakan. Baby Juma. Bisa saya jawab? Bisa saya jawab? Samir dulu ya, Samir. Yang di bawah gantian. Bisa saya Izin jawab? Ustadz Arif, tolong dibantu dikondisikan, bingung dengannya. Ini saya yang bicara. Apa gimana? Iya, yang di layar atas, Bakso silakan. Yang di bawah di mute dulu semuanya. Ketika kita menggaungkan antara Musa dengan bahasa Theos, kita harus tetap bicara historical dan timelinenya loh. Musa tidak memanggil Tuhan sebagai Theos karena Theos Alhamdulillah. Dengar dulu Bang. Karena Theos adalah definisikan. Theos adalah. Saya jelaskan dulu, dengar dulu. Theos adalah. Makanya saya dengarkan biar saya jelaskan gimana sih. Jangan kamu loncat-loncat. Theos adalah. Theos adalah. Saya yang menjelaskan. Saya yang bicara apa Anda? Biar saya diam. Enggak, dengarkan pertanyaan saya. Saya kasih ruang kasih jawabannya. Berargumen begini. Dengarkan dulu supaya kita tidak bumbung waktu. Saya mute aja biar saya dengarkan. Dengarkan biar saya arahkan. Anda kelihatannya Anda pura-pura nggak paham dengan pertanyaan saya. Sejak kapan Nabi Musa memanggil sembahannya dengan sembahan Yunani? Dengarkan dulu, Makanya saya jawab. Sejak kapan Nabi Musa memanggil Tuhannya dengan panggilan sembahan Romawi tadi? Ini cuma dengarkan dulu. 30 detik atau Anda di-kick aja. Kalau Anda mau dengar saya Anda di-kick. Dengarkan. 30 detik dengarkan ya saudara-saudaraku Kristen yang saya sayangi. Dengarkan. Dengar dulu. 30 detik aja, 30 detik. 30 detik aja, dengar ya. Theos itu adalah sembahan ajaran politeisme Yunani. Konsep dewa yang tertinggi. Diam dulu deh. Diam dulu. Diam dulu ya. Daripada Anda di-kick. Selalu pakai masker. Diam. Jadi Theos itu adalah sembahan orang-orang Yunani. Kami ngasih jawaban, kau bantah, kau mute. Diam dulu. Saya jelaskan dulu sama kalian. Jadi jangan hanya berpacu. Itu kan terjemahan. Saya tidak membahas terjemahan. Sebenarnya waktu. Udah. Turunkan monyet ini, turunkan. Monyet, kau turun di bawah biadab. Anak ayam. Nah, jadi gini. Biar nggak apa-apa. Orang Kristen mau mati duluan nggak apa-apa. Dengarkan. Ketika berbicara Theos itu bukan hanya sekedar terjemah. Theos itu dewa, sembahan kepercayaan politeisme Yunani. Itu dewa, oknum yang berbeda dengan sembahan Yahudi. Bukan hanya sekedar terjemah. Itu oknum. Ketika berbicara Theos, itu berbicara dewa Yunani. Pahami itu dulu. Theos itu dewa. Sembahan ajaran politeisme Yunani. Atau sembahan penganut ajaran Helenisme Stoa Romawi.
Oke? Pahami itu dulu. Jadi jangan nanti, itu kan cuma terjemahan. Tidak. Bukan hanya sekedar terjemahan. Bukan. Yotepape itu tidak bisa diterjemahkan dengan kata Theos. Tidak bisa. Hashem tidak bisa diterjemahkan Theos. Itu bukan, tidak kena. Karena Theos itu artinya dewa. Sedangkan sembahannya Bani Israel yang mereka sebut Hashem itu adalah pencipta langit dan bumi yang tidak serupa dan tidak mungkin menjadi serupa dengan makhluk. Beda dengan dewa. Itu dulu Anda pahami. Theos itu dewa. Sembahan orang Romawi, sembahan orang Yunani, sembahan orang India, sembahan orang Mesir kuno. Paham itu? Bukan hanya sekedar terjemah. Tidak, tapi mereka menggantikan kemuliaan Tuhannya Yahudi menjadi kemuliaan dewanya Roma Yunani. Camkan itu baik-baik. Ya. Jadi sekali lagi saya katakan, Theos itu dewanya Yunani. Ajaran politeisme, ajaran Helenisme, ajaran sinkretisme. Paham? Paham ya? Nah, pertanyaan saya, sejak kapan Nabi Musa memanggil Tuhannya dengan panggilan dewa kepada panggilan dewa, yang mana dewa ini adalah julukan kepada Tuhannya Yunani? Sejak kapan Nabi Musa menyembah dewa Yunani? Sejak kapan Nabi Musa menyembah dewanya orang Romawi? Sampai-sampai harus Theos. Itu loh pertanyaan saya. Ingat ya, orang Ibrani memiliki bahasa. Ejaan ada bahasa, ada huruf-huruf Yunani, ada huruf Ibrani, huruf yang memiliki nikot, tanda baca, dan juga alfabet Yunani juga punya. Jadi tidak boleh kemudian Yod-Heh-Vav-He itu diterjemahkan menjadi Theos. Kenapa diterjemahkan menjadi Theos? Karena ada keinginan supaya orang-orang menyembah kepada dewa Yunani. Pahami itu. Silakan, kalau masih ada yang mau diwaraskan, silakan. Ya lo, maaf nih. Ya, silakan. Tadi baru ke toilet, sorry. Ya, tentang Theos tadi ya. Iya, silakan Bang. Bang Juma, jadi Theos itu kan ada bahasa Yunani, artinya itu dewa tadi ya. Saya turunkan aja itu. Ya, silakan Dok. Iya. Tapi juga bisa berarti Tuhan, Bang. Ya kan? Karena gini, di Kisah Para Rasul 26 itu disebutkan kan, Paulus tuh meluruskan tentang orang-orang Yunani yang beribadah kepada dewa-dewa mereka. Jadi dewa yang kamu sembah itu dewa kosong, dewa yang mati katanya, karena dia menyembah patung. Disitulah Paulus menerangkan tentang Tuhan Yesus yang adalah Tuhan. Dia menginjili orang Yunani. Tapi karena mereka sudah terlanjur pakai Theos, jadi Theos ini diluruskan maknanya sebagai Tuhan. Seperti itu yang saya tahu gitu, Bang. Saudara, bisa nggak kemudian Yod-Heh-Vav-He itu tidak berubah menjadi Theos dalam bahasa Yunani? Bisa nggak? Karena begini, Bang. Pada zaman juga kanonisasi Al-Quran juga kan ada itu di siapa itu namanya ya, pada saat periode kedua lah setelah Nabi kan, itu di situ juga kan semua pelafalan disamakan ya Bang ya, pembacaannya, cara-cara membacanya, betul nggak Bang? Sekarang saya tanya Bang, kalau sekarang pembacaan yang Abang baca itu apa udah sama dengan yang dulu saat pengkanonan penyamaan pembacaan Al-Quran, seperti itu aja Bang? Saudara, yang saya tanya abjad. Yang saya tanya abjad. Kalau di dalam bahasa Yunani, ya kan ada huruf-huruf Yunani, ada Yunani Koine, Yunani modern, di mana mereka kemudian memiliki abjad. Ada abjadnya. Begitu juga Ibrani. Ibrani juga ada Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Sayin, Het, Tet, Alfa, Beta, Gamma, Delta, Epsilon. Kenapa Yod, He, Vav, He tidak dimasukkan ke dalam bahasa Septuaginta dengan tidak merubah
menjadi teos. Kan ada hurufnya tuh. Ya, betul. Ada hurufnya. Huruf abjad Yunani kan ada tuh. Untuk yod atau waw kan ada. Upsilon. Ada. Kenapa harus dirubah menjadi teos sementara teos itu adalah oknum dewa? Teos itu oknum dewa. Jangan lihat gelarnya, tapi lihat oknumnya. Di balik kata teos, di situ ada dewa-dewa. Masa Tuhannya Yahudi berubah menjadi dewa-dewa? Ya enggak lah. Harusnya ketika dia masuk ke dalam bahasa Greek atau bahasa Yunani atau bahasa Septuaginta, Yotevave itu tidak dialih bahasakan menjadi teos, tetapi tetap menggunakan kata Yotevave. Saya jawab Bang ya. Ya silakan. Jadi gini Bang, kalau abang udah pasti tahu lah, karena kan abang ini banyak tahu juga tentang Kristen ya. Injil itu untuk semua bangsa Bang, itu yang nomor 1 Bang. Jadi saat Paulus dan rasul lain tuh menginjil bangsa-bangsa lain, turun dulu dek, naikkan lagi. Ya kan? Siap kena pembatasan. Oh tadi ya, tentang Injil tadi ya, kan diberitakan kepada semua bangsa ya Bang ya. Nah jadi Paulus itu meluruskan tentang itu tadi, teos tadi ya. Teos itu sebenarnya siapa? Dia cerita tentang bahwasannya tentang Yesus gitu. Jadi teos itu ya Allah. Jadi kenapa tidak dipakai huruf alfabet ya, daripada bangsa Yahudi menggantikan teos? Gini loh Bang. Ya, Paulus itu kan ditunjuk Tuhan langsung, dia jadi rasul untuk bangsa lain. Dia yang punya apa namanya tuh istilahnya kuasa untuk juga, bukan kita Bang yang setelah timbul zaman ini. Kenapa digunakan itu? Ya itu tadi, karena Injil untuk bangsa lain dipakai juga bahasa lain. Jadi kami tuh nggak masalah kita sebut Allah dalam bahasa Indonesia, ya kan? Dalam bahasa Yunani disebut Theos, tapi mengacu kepada siapa? Itu yang paling penting menurut saya Bang. Ya itu jawaban saya Bang. Terima kasih. Guruda, Thomas Inowi Surunda ya. Sorry, bicara tanpa ini ternyata. Iya, jadi kalau misalnya Anda seperti itu menerangkan, ya itu artinya Anda berdasar terhadap kepercayaan Anda sendiri. Ini kita berbicara mengenai akidah, keyakinan, berbicara mengenai konsep Tuhan. Di awal saya ditanya, Tuhannya Nabi Musa yang ada di dalam perjanjian lama ternyata nggak sama dengan Tuhannya umat Islam yang ada di dalam Al-Quran. Alasannya karena Nabi Musa tidak menyebut Allah. Kan begitu. Saya menjawab, itu bukan urusan kami umat Islam. Orang Yahudi mau menyebutnya Adonai, menyebutnya Elohim, menyebut Hasem dan seterusnya. Itu sembahan mereka dalam kaidah tatanan agama mereka. Dan kami tidak melihat itu berasal dari Torah yang diterima Nabi Musa kepada Bani Israel. Yang kami lihat hanya terjemahan-terjemahan kan. Kalaupun ada yang menggunakan bahasa Ibrani, tidak ada jaminan bahwa itu berasal dari Nabi Musa kan. Tidak ada jaminan. Maka sekali lagi saya katakan, iman kami tidak berpacu kepada hal tersebut. Kami bukan umat latah. Oh, di dalam Al-Quran dah sama loh. Di Al-Quran Allah, di dalam kitabnya Yahudi Bapak. Jangan Al-Quran deh, kita ke Bapak aja. Emang kami begitu? Enggak. Mau apapun namanya di sono, itu urusan di sono. Kami beriman kepada Allah dan Islam kami bertumbuh bukan karena mengambil terjemahan kitabnya agama lain. Tuhan kami Allah, sekali Allah Allah, tetap Allah sampai mati Allah, tidak akan pernah berubah. Oh karena di sana Yahweh, pindah yuk berubah jadi Yahweh, terjemahkan Al-Quran yuk. Allah diterjemahkan dalam kata Theos atau dalam kata Yahweh atau apa? Enggak. Islam punya kedudukan sendiri. Islam punya jati diri sendiri. Mau apapun nama dari sembahan orang-orang Yahudi, mau sambalado kayak apa, kami nggak peduli itu. Sembahan kami Allah, Allah, Allah. Nah sekarang ketika pertanyaan yang sama kami ajukan,
Kapan orang Yahudi atau Nabi Musa memanggil Tuhannya dengan panggilan dewa-dewa Roma? Dewa-dewa Yunani, yaitu Theos. Kenapa di Kristen yang ada Theos? Contoh misalnya nih, tak kasih di dalam kitab saudara. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Elohim, bait Eloah, lalu pergi. Kalau dia diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, dan benar-benar orang Yunani ini menyembah kepada Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Yesus, maka sejatinya jangan dirubah dong kata Elohim di situ, atau kata Yotefafe. Harusnya begini: Estera ovo apto o Yesus pegeko apoto na kai efegi taute oi matetes tau pisilasan kai tau yefedeksan takurio tau yot he fav he. Kan harusnya nama itu jangan diganti dong. Kenapa menjadi sembahan Yunani jadinya? Nama yang ada dalam bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa Aram, Yod He Vav He, ya jangan diganti dong menjadi dewanya Romawi. Jadi Estera apo apto olesios esios pegike opoton nau kai FGK. Tato ismatites tau pisiasan kai tau yepedek santa kritria tau Yod He Vav He. Toh Yod He Vav He ada abjad Yunaninya, supaya tidak menggiring manusia menyembah kepada dewa-dewa Roma Yunani. Nah ini kok kenapa bisa berubah jadi Theos? Sementara Theos itu adalah sembahan Yunani. Kalau murni masih mempertahankan Tuhannya Musa, ya jangan diganti dong. Tetap aja menggunakan kata Yod He Vav He dalam abjad Yunani. Kan abjad Yunaninya juga ada toh. Bukan yang nggak ada abjad Yunani, itu ada. Misalnya alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, xi, omikron, phi, rho, sigma, tau, upsilon dan seterusnya. Kan adanya Yod He Vav He di situ bisa diambil. Kenapa harus dirubah gitu loh? Jadi muncul pertanyaan, orang Kristen ini sebenarnya mereka masih melanjutkan tradisi Romawi kuno, menyembah Theosnya Romawi kuno dengan mengambil terjemahan kitabnya Yahudi untuk menyembunyikan dewa-dewa mereka. Jadi yang disembah oleh orang Kristen hari ini bukan Yod He Vav He. Yang disembah orang Yahudi hari ini ada Kristen hari ini adalah dewanya orang Yunani Romawi. Tunggu, saya kasih bukti. Saya kasih bukti. Sabar. Saya kasih bukti. Sabar ya. Saya kasih bukti. Anda coba baca di dalam Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 7. Apa yang menjadi manusia di sana? Yod He Vav He Tuhannya Yahudi atau dewanya Romawi? Anda silakan baca. Bacakan kepada kita di sini supaya kita paham. Silakan Anda bacakan Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8. Silakan. Kalau Anda tidak berani baca, saya bacakan. Tunggu, saya enggak mau ke Filipi dulu. Saya mau menjelaskan bahwa nggak bisa. Itu nggak terjemahan bisa. Theos. Tunggu. Yang bukan hanya terjemahan ke Theos, bukan hanya terjemah. Itu orang Yahudi sendiri, bukan orang Kristen, bukan kesalahan orang Kristen. Itu bukan terjemah saja. Sabar dulu. Kesalahan orang Kristen menjadi Theos. Saya paham itu. Yang kamu maksud itu adalah ketika ada perintah dari Ptolemy II kepada rabi-rabi Yahudi untuk menerjemahkan kitab Torah ke dalam bahasa Septuaginta. Itu ditujukan kepada siapa? Orang-orang Yahudi yang tinggal di tengah-tengah orang asing yang sudah tidak mengerti bahasa Ibrani. Sekarang kalau mereka menemukan kata Theos, apakah mereka menyembah kepada sembahan Romawi? Aduh, bukan terjemahan. Yang beda dengan Kristen. Sabar. Orang Yahudi, bukan orang Kristen. Saya paham, Cak Ayu. Saya ngerti, Cak Ayu. Diterjemahkan ke dalam Septuaginta itu, Cak Ayu, itu abad ketiga sebelum Masehi. Karisteng muncul kemudian di abad keempat, menjadikan kitabnya Yahudi yang diterjemahkan dalam Septuaginta itu menjadi kitab yang dianggap suci. Padahal cakupan Kristen ini tidak merujuk kepada Tuhannya Yahudi, tapi merujuk kepada dewa-dewa Romawi. Saya buktikan. Anda diam. Kubacakan kitabnya.
Opoios ankai en emorfo teo. Teo di situ atau teos. Ini jelas penggiringan opini kepada sembahan orang Yunani Romawi. Apa yang dikatakan di sana? Yang walaupun dalam rupa apa? Dewa. Merujuk kepada siapa? Yang menjelma menjadi manusia dalam konsep agama, Tuhannya Yahudi atau Tuhannya Romawi, sembahannya Romawi. Sembahan Romawi Yunani itu yang seringkali muncul dalam rupa manusia, dalam rupa binatang. Maka yang disandur kemudian oleh Paulus ini adalah konsep Roma Yunani. Makanya surat Paulus itu ditujukan kepada orang Romawi Yunani, bukan kepada orang Yahudi. Maka asli dari kitab saudara itu adalah Opoios ankai en emarfo teos. Auk elava os isoi dinamos pros teos. Septuaginta itu berapa tahun sebelum ketika Yesus? Sabar dulu. Ketika kemudian Paulus menulis surat dengan menggunakan kata teos, Paulus sedang menjual Tuhannya Roma Yunani kepada penganutnya sendiri. Makanya Kekaisaran Romawi, penguasa kala itu, seketika itu merangkul kitab tersebut karena di situ ada teos di dalamnya. Ada dewa-dewa mereka di dalam kitab itu. Maka mereka mengambil kitab Paulus ini sebagai kitab yang dianggap suci oleh kerajaan. Mereka tidak menyembah kepada Hasem, mereka tidak menyembah kepada Yod-Heh-Vav-Heh. Mereka menyembah kepada dewa-dewa mereka sendiri. Nah, kenapa muncul kitabnya orang Yahudi dalam bentuk Septuaginta itu? Kenapa muncul? Karena itu awalnya diterjemahkan untuk orang Yahudi, bukan untuk orang Kristen. Diterjemahkan kepada orang Yahudi. Memang pada waktu itu Septuaginta 300 tahun sebelum Yesus. Diterjemahkan untuk siapa? Kutanya dulu, diterjemahkan untuk siapa? Untuk bangsa-bangsa yang ada di sana, memang kepada orang Yahudi. Karena tunggu semua. Karena bahasa internasional dipakai itu Yunani. Karena Yunani yang berkuasa, otomatis kita harus pakai bahasa Yunani. Ptolemy II minta kepada rabi-rabi menerjemahkan kitab Tanak, dalam hal ini Torah itu tidak pernah salah kepada orang-orang Yahudi yang tinggal di tengah-tengah mereka, bukan untuk Kristen. Yahudi sendiri yang menerjemahkan itu. Itu saya sudah selesai menjelaskan samamu. Jangan kau ulang-ulang. Orang Yahudi yang menerjemahkan. Sejarahnya jelas, secara histori. Minimal 72 rabi yang menerjemahkan Kristen. Kristen itu penyembah makhluk kuburan, nanti muncul di abad keempat. Diam kau. Diam dulu. Atau Anda disepak ke neraka. Diam dulu. Saya lagi serius mengajar ini. Oke? Tak ada Septuagint awal mula dipakai untuk non-Yahudi. Catat itu. Lepaskan karat yang ada di otak kau itu. Abad ketiga sebelum Masehi, orang-orang Roma Yunani sangat-sangat kental menyembah kepada siapa? Dewa-dewa mereka. Ingat, jangankan yang di abad ketiga sebelum Masehi, orang-orang Roma yang ketemu hidup bersama Yesus aja nggak menyembah Hasem. Orang-orang yang hidup sesaman Yesus yang berasal dari Roma tidak menyembah Tuhannya Yesus. Orang-orang Roma yang menguasai kemudian tanah Yerusalem di bawah tahta Pilatus dan juga Herodes tidak menyembah Tuhannya Yahudi. Orang-orang Roma yang hidup sesaman Yesus tidak masuk ke sinagoge menyembah kepada Adonai, Hasem, Elohim. Apalagi yang abad 3 sebelum Masehi. Cuples. Jadi kitab itu mengalami kemudian koreksi. Septuagint ini dikoreksi, direvisi, dikoreksi untuk dikawinkan dengan konsep dengan konsep kitab kanon dan surat Paulus. Maka bapak-bapak gereja
Di antaranya Origen abad 2 Masehi, Lucian abad 3 Masehi, dan Hosisius abad ke-4 Masehi mengoreksi terjemahan Septuagint itu untuk dicocok-cocokkan dengan konsep Romawi pada abad ke-4, sehingga surat Paulus dan 4 kitab yang lolos dalam kasus pengkanoninan itu dikawinkan. Jadilah Biblos. Jadi apakah mereka kemudian beralih, berkiblat kepada Yerusalem? Tidak. Orang Roma tidak berkiblat kepada Yerusalem. Orang Roma tidak berkiblat kepada Tuhan yang didatangkan kepada Nabi Musa. Mereka meskipun sudah merangkul perjanjian perjanjian barunya Yahudi yang mereka ganti menjadi perjanjian lama, dan mereka sudah koreksi-koreksi isinya, itu tidak menyembah kepada Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Mereka masih menyembah kepada dewa-dewa sampai hari ini. Bahkan Kristen di Indonesia sekalipun hari ini tidak menyembah kepada Tuhannya Yahudi. Kenapa? Tuhannya Yahudi laisa kamitslihi syai', maha suci, maha tinggi. Tanya kepada orang Kristen hari ini, apakah kalian menyembah kepada Tuhan yang nuzul ke bumi inkarnasi menjadi manusia? Yes. Muncul pertanyaan, yang turun ke bumi berinkarnasi menjadi makhluk Tuhannya Yahudi atau dewanya Roma? Itu jawabannya. Itu jawaban akhirnya. Jadi yang mereka sebut data di surga. Itu sebenarnya bukan Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi itu tidak serupa dengan makhluk. Tuhannya Yahudi tidak pernah berubah menjadi makhluk. Tidak ada Tuhan di samping Tuhannya Yahudi, nggak ada. Tapi kalau dewa Romawi Yunani, wah banyak Tuhan-Tuhanan, dewa-dewaan itu banyak. Menjelma jadi manusia, menjadi dewi pun ada. Itulah yang diimani hari ini. Itulah diimani. Tapi supaya dianggap cantuek, ibarat laki-laki menggunakan wig, ibarat laki-laki pakai lipstick, supaya orang Islam yang awam yang nggak paham percaya. Oh iya tahu anak. Ternyata dia menyembah juga Tuhannya Musa ya. Oh ternyata mereka juga menyembah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. No, mereka tidak menyembah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka hanya menjadikan kitab itu sebagai pemulus untuk melancarkan aksi mereka menyembah dewa-dewa Roma Yunani. Siapa yang mengatakan itu? Saya, Bang Suma. Saya yang mengatakan itu. Itu fakta, itu real. Itu real, itu fakta. Makanya kalian masih ibadah minggu, masih ada Natalan, memperingati lahir bangkitnya dewa-dewa. Itulah kalian. Sakit. Ya sakit dong, kalian tidak pernah belajar sejarah agama kalian. Sakit. Ya sakit, kalian tidak pernah belajar Bible dengan baik. Tenangkan diri kalian, tenangkan. Kalian itu tidak menyembah Hashem. Kalian tidak menyembah hakikat pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi. Yang kalian sembah itu Filipi 2:6, nomor 7, nomor 8. Kalian hanya menggunakan himne Platonios yang ada di Yohanes 1 nomor 1 sampai 14. Ada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan siapa? Dengan siapa? Jawab, dengan siapa? Dengan dewa. Dan firman itu adalah dewa, dan dewa itu telah menjadi daging. Untuk menutupi itu lagi-lagi kalian berkamuflase. Apa yang kalian lakukan? Masuk ke Indonesia yang tadinya dewa dirubah menjadi Allah. Itulah kalian. Di tengah-tengah Yahudi, ambil kitabnya Yahudi, merubah Theos, merubah Elohim menjadi Theos. Di tengah-tengah umat Islam yang tadinya dewa, kalian sembunyikan lagi tuh. Kalian pakai Allah. Itulah Kristen. Itulah agama saudaraku Kristen. Agama yang suka berkamuflase. Kepada Yahudi ngaku Yahudi, kepada Islam menggunakan atribut Islam biar dianggap cantips. Saya simpulkan. Orang Yahudi tidak mengenal Theos, dewa-dewanya Romawi. Orang Yahudi tidak menyembah kepada Theos, dewanya Yunani. Ingat, bukan terjemahan Hashem atau Adonai atau Yod-Heh-Vah-Veh masuk ke dalam kata Theos, bukan. Bukan sama sekali. Tetapi Theos diusung untuk kemudian melanggengkan dewa-dewa Roma Yunani. Tidak mengganti. Oh itu sekedar terjemahan. Itu terjemahan. Emang nama Tuhan bisa diterjemahkan? Nama Tuhan bisa diterjemahkan. Oh itu kan Tuhan bang. Yod-Heh-Vah-Veh itu Tuhan. Kenapa di Islam ada Allah? Tuhan kan namanya Yod-Heh-Vah-Veh. Tapi giliran masuk ke agamamu Yod-Heh-Vah-Veh yang namanya tiba-tiba berubah menjadi dewa.
Kalau di Islam nggak boleh berubah jadi Allah, nggak boleh. Karena Yotipapa itu adalah namaku, itulah namaku. Tidak boleh kau sebut dengan sembarangan, nggak boleh. Jadi Allah yang kalian sembah itu bukan Tuhannya Musa. Oh gitu ya. Terus kalau diganti Theos boleh? Boleh sih, karena itu kan cuma terjemahan. Kampret. Yotipapa nggak boleh dipanggil Allah. Tapi kalau dipanggil Theos boleh. Ku tampar juga pakai sendal nanti muka kau. Hah? Tuhannya Yahudi boleh gitu dipanggil Theos, tapi giliran Tuhannya umat Islam nggak boleh dipanggil Allah gitu. Hei, saya nih umat Islam nih menyebut Tuhannya Ibrahim, Ishak dan Yakub dengan panggilan Allah. Kenapa? Kitab suci saya membimbing saya. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Itu kaidah, itu tolak ukur, itu koridor, itu jalan yang kami tempuh. Lah kalian kami berpacu kepada apa? Berpacu kepada siapa? Berpacu kepada melodi. Hah? Berpacu kepada apa? Apa? Ayo bilang, ngomong. Kami berpacu kepada Tuhannya Musa. Oh ya, Tuhannya Musa namanya siapa? Menurut kitab yang kamu pakai, namanya Yotevave. Kitabmu di situ tertulis apa? Salah, Theos. Kok bisa? Sudah ngambil kitabnya orang, lu ganti pula menjadi dewa. Hah, sedangkan kami tidak mengambil kitabnya orang, kami berdiri tegak. Tuhan kami Allah. Billah. Qulu amanna billah. Kami beriman kepada Allah. Kenapa kalian yang sewot? Kenapa kalian yang panas? Tuh kami tidak mengambil Tuhannya orang. Nah sekarang kamu mengambil Tuhannya orang, tapi kau ganti menjadi dewanya Romawi. Apa enggak sengklek? Apa enggak sakit? Hah? Oh enggak bang, Anda enggak punya Roh Kudus. Matamu suwe. Yang punya Roh Kudus itu cuma Islam. Tidak ada Roh Kudus di Kristen, nggak ada. Dan saya masih menunggu orang Kristen yang mau berhadapan dengan saya membahas tentang Roh Kudus ini. Roh Kudus itu di Islam atau di Kristen? Saya masih menunggu. Sudah 13 tahun saya menunggu, belum ada seorang Kristen yang berani menghadapi saya membahas itu. Jadi nggak ada itu bang. Jadi saudara-saudara Kristen, mulai hari ini kalian harus memahami bahwa ternyata Theos yang ada di dalam Bible kalian itu adalah oknum. Bukan hakikat, tapi oknum. Oknum apa? Oknum dewa-dewa Romawi yang masih tetap dituhankan hari ini oleh orang Roma. Tidak semudah itu Roma yang kuat menyembah dewa-dewa seketika hilang lalu menggantikan dengan sembahan dari Yahudi. Nggak mungkin. Mereka berkamuflase mengambil kitabnya orang Yahudi untuk menyembunyikan dewa-dewa mereka agar dilancarkan, diajarkan ke seluruh bangsa menyembah dewa dalam bungkusan kata Theos. Saya kira begitu sementara. Silakan yang lain. Iya, saya izin sapa tamu dulu. Bang Black, ini Kristen atau Muslim? Bang Black monitor. Oke, tidak monitor ya, Bang Black? Ya. Kristen atau Muslim? Alhamdulillah Kristen. Oh, baik. Assalamualaikum abang. Ya, nyimak dulu bang ya. Ada yang mau disampaikan bang? Kristen katanya dek, cuman pakai alhamdulillah. Waduh. Oh, Kristen ya? Oke, mana ini? Saya izin jawab dulu nih. Sudah ku bilang. Kamu plus agama ini. Astaga. Sebut nama Tuhan. Halo bang. Ya. Izin jawab tadi bang ya. Tadi Bang Juma tadi katakan tentang Theos tadi. Tadi kan udah jelas ya. Bang Juma ini luar biasa juga pengetahuan tentang Kristen, saya akuin itu ya. Tapi itu nggak menyelamatkan abang juga. Orang banyak tahu tuh belum tentu dia benar gitu loh, ya kan? Karena intinya sekali adalah tentang Yesus, ya kan? Jadi soal
Bapa di perjanjian lama tadi, Allahnya orang Yahudi, ya kan, beda dengan Theos tadi kan gitu kan, kok diterjemahkan jadi Theos. Jadi dulu kan bangsa Israel ini terpencar gitu karena dianiaya. Dia kan di mana-mana ya, termasuk di Yunani. Dia terpencar-pencar dari tempatnya karena dianiaya oleh bangsa Romawi. Jadi dia di Yunani juga berbahasa Yunani. Nah, jadi awal mula tentang Theos itu di situ ketika Paulus menginjili ke Yunani. Mereka dilihat menyembah dewa-dewa itu tadi, patung-patung. Paulus meluruskan mereka. Allah yang benar itu adalah Yesus, ya kan? Nah, diceritakanlah Injil itu kepada mereka. Lalu karena memang di sana juga bangsa Yahudi sudah terpencar-bencar menggunakan juga bahasa Yunani, digunakanlah Theos ini. Tetapi dalam pengertian bukan dewa seperti yang Abang Juma bilang, tapi adalah seperti pengakuan iman kami lah, ya kan, bahwasannya Theos atau Allah itu adalah Yesus. Karena Yesus sendiri sudah menyebutkan, ya kan, barang siapa telah melihat Bapa, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Dia dilemparin batu sama orang Yahudi karena pengakuannya itu, ya kan. Nah, tetapi Theos itu tadi bukan dalam arti seperti yang Bang Juma bilang dewa, bukan, tapi tentang Allah, yaitu Yesus Kristus gitu. Jadi Yesus ini adalah sentral. Nah, ini disinilah Abang Juma salah. Makanya saya bilang Abang Juma ini kalau menurut Injil dia ke neraka karena dia tidak percaya kepada Yesus sebagai Allah dan juru selamatnya yang mengampuni dosa-dosanya. Enteng aja kok sebenarnya gitu ya. Jadi barang siapa yang percaya Yesus mati untuk mengampuni seluruh dosanya, dia diselamatkan. Bang Juma kan enggak. Nah, jadi Bang Juma ini kalau menurut Injil, bukan menurut saya ya, dia ini walaupun pengetahuannya banyak, iya kan, tapi tidak menyelamatkan dia karena sentralnya dia salah tentang Yesus itu tadi yang dia nggak akui sebagai Allah. Itulah Injil yang diberitakan sama Paulus, itulah Theos itu tadi gitu loh. Kami nggak susah-susah kok harus pakai abjad apa namanya Yahudi, ya kan, YHWH itu tadi. Kami nggak, keselamatan itu nggak susah karena yang susah udah dikerjakan sama Yesus di atas kayu salib. Kami tinggal percaya. Nah, itu yang Bang Juma tadi walaupun banyak pengetahuan, tapi saya lihat dia mencong di sisi yang paling penting. Nah, itu tadi tentang keselamatan karena Yesus itu tadi, tentang Theos itu tadi gitu. Sekarang kalau kita mau susah nih Bang ya, nih kan kalau dulu Abang menyebutnya Allah sebagai Allah, ya kan. Saya ragu juga nih karena dulu kan di Al-Quran itu waktu kodifikasi juga ada pelafalan yang tidak sama antar berbagai daerah, ya kan, sehingga disamakan oleh Zaid bin Sabit pada zaman Utsman bin Affan. Allahus subhanahu wa ta'ala itu apa udah sesuai Bang dengan pelafalan yang waktu zaman Zaid bin Sabit itu? Apa udah benar, ya kan? Pada waktu kodifikasi dulu kan juga Al-Quran nggak ada ayat-ayatnya Bang, ya kan, nggak ada tanda bacanya, ya kan, itu pada awal kodifikasi itu. Kalau saya terus terang aja nggak mau rumit Bang, ya kan. Yang rumit udah dikerjakan sama Tuhan saya. Jadi saya cukup percaya. Itu aja menurut saya Bang. Silakan Bang. Oke, baik. Jadi kalau Al-Quran itu tidak seperti Bible. Bible itu seketika muncul kayak kitab siluman. Kata tiba-tiba muncul. Oh, surat kepada jemaat di Roma, surat kepada jemaat di Galatia, plak gitu. Jadi kitab siluman. Kalau Al-Quran itu yang membawanya mengkaji, menjelaskan, menguraikan selama puluhan tahun di depan umatnya. Jadi Al-Quran turun, misalnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq. Nabi Muhammad membuka kelas seketika. Sahabat pada ngumpul. Kemudian beliau mengkaji ayat tersebut. Mengkaji, meminta muridnya kemudian sahabatnya untuk menghafalkan dan juga menuliskan. Jadi nggak bisa goyang. Al-Quran itu terjaga dengan sangat jelas karena dikaji. Sebelum diajarkan ke orang lain, dikaji dulu di tempat kelahirannya Al-Quran itu.
Kalau kitabnya Kristen, entah di mana ditulis. Lukas tulis di mana, Markus ditulis di mana, Matius, Yohanes ditulis di mana, nggak ada yang tahu. Siapa penulisnya pun sampai hari ini Kristen nggak tahu. Apakah betul itu adalah penulisnya? Dan kemudian Yesus sebagai sumber tidak pernah menjelaskan uraian isi kitab tersebut. Jangankan menjelaskan isi kitab, mengenalnya saja tidak. Yesus tidak mengenal surah-surah Paulus. Yesus tidak mengenal kitab karangan Lukas, karangan Matius, karangan Yohanes, karangan Markus. Yesus tidak kenal. Jadi gimana mau diterima sebagai firman Tuhan sementara Tuhan tidak pernah berfirman kepada Yesus agar Yesus berfirman, menyampaikan firman kepada Lukas, Markus, dan juga Paulus? Bagaimana? Al-Quran turun diwahyukan, diuraikan oleh Nabi Muhammad, dihafalkan oleh para sahabat, dipraktekkan isinya oleh umat Islam pada zamannya sampai hari ini. Subhanallah. Nah, bagaimana mau diragukan tentang bacaan? Qiraah sab'ah itu diizinkan dengan membaca 7 pola. Wadduha wal laili idza saja. Boleh. Ada unsur pembolehannya, diizinkan oleh Rasulullah. Boleh, tapi tidak merusak arti. Tidak ada masalah dengan Al-Quran. Nah sekarang Anda mengatakan sentralnya Yesus. Inilah yang saya maksud paganisme Romawi Yunani. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Kamu yang sentral? Bukan, aku cuma jalan. Tujuan akhir adalah Yodhe Vafe. Tapi Kristen melantik makhluk yang keluar dari kubur ini menjadi sentral. Disitulah polanya yang saya katakan. Anda harus berpacu kepada kitab saudara, bukan kepada Yohanes 1 yang Hine Platonius itu, tapi berpacu kepada Dewa Roma yang nuzul, mengambil rupa hamba, menjadi manusia, taat sampai mati, dikutuk oleh Tuhannya Yahudi di atas tiang salib. Jadi dengan kesimpulan, Tuhannya Yahudi mengutuk Tuhannya Aliteng. Tuhannya Yahudi melantik Yesus menjadi Tuhannya Aliteng. Kata siapa? Kata Paulus. Di mana Paulus katakan itu? Di Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Allah, Tuhannya Yahudi, membangkitkan Yesus, Tuhannya Kristen, untuk supaya menjadi Tuhan bagi orang-orang di luar Yahudi. Itu dalil. Petrus memperparah lagi tuh. Petrus, murid Yesus ketika berkhotbah. Orang-orang Israel harus tahu bahwa Elohim, Tuhannya orang Yahudi, telah menjadikan Kristus yang kalian salibkan itu menjadi Tuhan bagi orang-orang Kristen. Jadi Tuhannya Yahudi melantik Tuhannya orang Kristen. Orang Yahudi punya Tuhan, membangkitkan Tuhannya Kristen. Sekarang saya bantah Anda dengan dalil yang Anda mengatakan Yesus itu ada sentral. Siapa yang melihat aku, dia akan melihat Bapa. Bapa yang mana? Bapa yang adalah Theos. Itu baru betul. Tapi kalau Tuhannya orang Yahudi, Yesus mengatakan kamu tidak pernah melihat Tuhan Bapa dan tidak pernah mendengarkan suara. Tapi kalau Tuhannya Roma, turun ke bumi, digantung di atas pohon, mati dengan cara mengenaskan, dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Saya kasih data kepada saudara, 1 Timotius 1:17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Tuhannya Yahudi yang kekal, yang tak terlihat, yang tak nampak, yang esa. Amin. Yohanes 6 nomor 46. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Tuhannya Yahudi. Hanya Yesus yang datang dari Tuhannya Yahudi. Yesuslah yang telah melihat Bapa. Jadi yang lain, Kristen ketika melihat Yesus tidak melihat Tuhannya Yahudi, cuman melihat utusan Tuhannya Yahudi kepada Bani Israel. Yohanes 5 nomor 37. Bapa yang mengutus aku, dialah Bapa yang tidak nampak ini, yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Berarti Tuhannya Yahudi tidak pernah dilihat. Tuhannya Yahudi tidak pernah kemudian terdengar suaranya. Berarti yang keluar dari kubur ini, Tuhannya siapa? Tuhannya Kristen.
Yang bisa dilihat siapa? Tuhannya Kristen. Belum parah itu bang. Ada yang pernah gak? Yang bisa dibunuh siapa? Tuhannya Kristen. Jadi beda. Itulah yang saya katakan, kalian itu sebenarnya bukan menuhankan Tuhannya Yahudi. Kalian itu menuhankan dewa Romawi. Tapi Tuhannya Romawi dibungkus dengan terjemahan Septuagint. Biar dianggap paten gitu loh. Paham ya? Makanya kami umat Islam ini mau dibodoh-bodohi. Kami Kristen. Terus ngapain? Kami itu menyembah Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi. Oh ya kah? Betul kah? Kalau begitu kenapa kalian tidak satu tempat ibadah saja? Kalau begitu kenapa tempat suci kalian beda dengan tempatnya orang Yahudi? Kenapa nggak satu Tuhan aja kalau gitu? Kenapa kalian selalu dikasih stempel ludah di jidat? Hah? Umat Islam nggak bisa dibodohin. Kalau dulu belum ada internet, belum ada sosmed mungkin. Sekarang tidak bisa lagi. Tidak ada lagi orang Kristen yang bisa membodohi umat Islam. Kami itu menyembah kepada Tuhan yang Musa. Apa buktinya? Karena kami tengoklah di kitab kami ada terjemahan perjanjian kitabnya Musa. Itu perjanjian lama. Kitabnya orang Yahudi nempel terjemahannya di agamamu itu tidak ada validasi. Tidak ada kemudian legitim. Aduh, kena tombak ya. Kenapa ini? Enggak, tapi dikit ya. Kenapa orang Yahudi tidak protes? Kenapa orang Yahudi tidak protes? Kembalikan itu kitab kami loh. Sini. Kenapa orang Yahudi tidak protes? Karena orang Yahudi tidak merasa itu terjemahan Torah. Itu adalah saduran dari koreksi, dari kritik, ya, evolusi dari kitab yang diterjemahkan abad 3 Masehi. Runut berubah sampai meninggalkan original teksnya. Jauh masuk melanglang turun ya bang, ada tamu nih, izin turun dulu sebentar, maaf izin turun. Menuju kepada konsep ajaran Roma Yunani. Maka Kristen ini bukanlah agama yang berasal dari nabi-nabi. Kitabnya orang Kristen ini bukanlah berasal dari Tuhannya orang Yahudi. Ini adalah buku independen yang orang Kristen punya sendiri, yang berasal dari kitab kanonik dan berasal dari surah Paulus dan juga kisah para rasul yang dituliskan asisten Paulus, lalu ditempelin terjemahan Septuagint yang sudah mengalami evolusi sekian kali. Saya kira begitu. Silakan. Oke, Bang Suma. Yang begitu panjang lebar dan nggak ada titik temu. Ya, Bang Suma, gini, soal permasalahkan nama Tuhan ya, Theos, terus Yahweh dan segala macam rupa. Dan pada dasarnya Bang Suma itu berpatokan bahwa kitab Bang Suma di Al-Quran sebutan Allah ya tetap Allah, gitu kan? Gitu atau bagaimana Bang Suma? Yes, kami tidak berkiblat kepada kitab-kitab terjemahan. Silakan. Nah ya. Terus gimana ya kalau dipanggil Gusti Allah? Maksudnya? Iya. Banyak umat Muslim itu memanggil Allah itu Gusti Allah. Masalahnya? Ya, apakah yang disebutkan Theos, Yahweh tadi, Bang Suma tahu nggak? Sebutan Theos itu dewa-dewa. Itu kan Bang Suma tahu. Theos itu oknum dewa. Theos itu oknum dewa. Terus kalau yang orang Inggris sebut good atau God, good God, Tuhan terbaik. Ya. God terus itu God itu Tuhan. Tuhan. Nah, dia bukan mengarah ke dewa ya? Ya tergantung. Kalau Romawi dan Yunani yang punya ya dewa. Ya, pemahaman arti kata. Intinya kalau Romawi Yunani berarti menuju kepada dewa. Dewa itu oknum. Ya. Oknum makhluk roh. Makhluk roh. Kekuatan yang ada pada alam gaib. Itu makhluk roh. Makanya orang Kristen itu menyembah roh-roh. Sementara pencipta langit dan bumi ini bukan roh. Silakan. Iya. Kalau yang sebutan God berarti arti dewa, ada kosakatanya Bang. Kalau God kecil ya mungkin itu dewa. Nah itu cuman ini jurus mabuk. Intinya dengarkan,
ketika berbicara mengenai teos, kalau itu berbicara mengenai teos dan diterjemahkan ke dalam kitabnya orang Yahudi, dan orang Yahudi yang menerjemahkan itu masih merujuk kepada Tuhannya Yahudi, tapi itu nggak akan Anda temukan. Tapi kalau orang Roma yang mengatakan teos, itu merujuk kepada dewa mereka, Hercules, dewa yang paling tertua, Hercules, turun menjadi Zeus. Oke, lanjut. Ya, pada intinya watak saya sama dengan Bang Suma, nggak urusan apakah terjemahan itu dari Bang Suma itu dewa, tapi bagi saya itu guru dan Tuhan. Itu nggak urusan juga. Bahwa teos itu guru dan Tuhan. Kalau penerjemahan Bang Suma bahwa teos itu dewa, ya silakan. Nah, di sini Bang Suma, mulai saya ketemu diskusi dengan orang Islam, nggak satupun yang bisa jawab. Bisa aku nanya? Silakan. Di surat Al-Ma'arij 40. Oke. Di sini kata-kata, aku bersumpah dengan Tuhan yang memiliki timur dan barat, kami benar-benar maha kuasa. Banyak enggak di sini? Enggak, cuma satu. Coba Bang Suma jelaskan. Oke. Saya punya gelar banyak. Panggil sensei, panggil gurunda sama teman-teman, dipanggil abah, dipanggil abang, dipanggil kakak, dipanggil guru. Itu gelar-gelar saya tuh. Dan ketika saya berbicara mengenai orang yang di luar sana yang menggunakan seragam putih, mereka memanggil saya dengan panggilan sensei. Ketika saya kemudian bertemu dengan teman-teman saya, berbicara dengan teman-teman saya yang menggunakan seragam coklat, mereka memanggil saya dengan panggilan abang. Maka ketika saya datang pada kelompok yang baru, menceritakan kelompok-kelompok yang lain, maka saya mengatakan abang-abang mereka. Abangnya yang memanggil sensei, abangnya yang memanggil abang, abangnya yang memanggil bapak, dan seterusnya. Itu merujuk kepada siapa? Itu merujuk kepada saya. Fala uqsimu birabbil masyariq wal magharib inna lakadirun. Maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan, dan bintang. Sungguh kami pasti mampu. Bersumpah atas nama dirinya sendiri. Siapa yang menciptakan alam semesta? Siapa yang mengatur alam semesta? Ana. Maka ketika Tuhan meminta untuk disembah, dia tidak pernah mengatakan kami, sembahlah kami. Pasti mengatakan sembahlah aku. Tapi ketika Tuhan mencakup segala-galanya, Tuhan mengatakan kami. Sama ketika saya bicara dengan staf saya di kantor. Staf saya berkata sama saya ini, Bang, ya, saya bertemu dengan anak gadis abang tadinya. Kenapa? Wih, dia ini ya, mandiri ya. Ya, siapa dulu dong bapaknya? Bapaknya itu, jangan dibilang. Siang malam dia bekerja. Nggak ada henti-hentinya bapaknya itu. Karena ya pingin melihat anaknya maju. Dan saya minta kamu juga begitu. Bapak yang dimaksud di sini siapa? Ya saya. Sederhana itu. Makanya bahasa Quran itu tidak bisa kemudian ditafsirkan melalui terjemah. Orang mentafsirkan Quran itu original teksnya, bukan terjemahannya yang ditafsir. Nah, ini kesalahan saudara Kristen ketika waduh, kenapa ini? Anda ditertawakan. Berarti terjemahan ini salah ya? Loh, kok jadi salah? Yang mengatakan salah siapa? Anda yang mentafsirkan terjemahan yang salah. Aku nggak pernah tafsirkan, aku mengartikan. Apa yang Anda artikan? Artikan itu artinya mentafsirkan. Anda mentafsirkan secara Anda mentafsirkan kata tersebut. Oke, saya kasih contoh kepada Anda ya. Saya kasih contoh. Saya ingin tahu loncatan berpikir Anda sampai enggak. Coba Anda buka Markus 9 nomor 30 sampai 30. Sabar. Saya ingin uji, Anda layak enggak? Saya uji dulu.
Saya uji dulu. Jangan lari ke ayat dulu. Dengarkan, enggak. Ini kemampuan Anda yang ingin saya uji. Anda kan membahas Quran saya mau uji. Sebab Yesus sedang mengajar murid-muridnya. Yesus berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah dia dibunuh, dia akan bangkit. Dia di sini siapa? Allah itu sendiri. Pintar ternyata. Rupanya Anda pintar. Ya sudah selesai ya. Anda paham ya? Enggak, aku tanya dulu. Kenapa Anda bisa mengatakan? Aku belum mengerti. Kenapa Anda bisa mengatakan? Kenapa Anda bisa mengatakan dengan Tuhan? Aku belum bersumpah dengan Tuhan. La haula wala quwata illa billah. Ya, kalau Anda kalau Anda melihat di dalam dengan Tuhan ya, aku nggak ngerti. Kalau Anda kemudian melihat di dalam kitab saudara, Tuhan bersumpah bahkan bukan hanya kepada dirinya sendiri, tapi bersumpah kepada nenek moyangnya Yahudi. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan dan segala penjuru, seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tuhan bersumpah dengan nenek moyang Yahudi. Bilangan 14 nomor 16, oleh karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada mereka. Tuhan bersumpah dengan atas nama mereka. Ibrani 6 nomor 13, sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri. Tuh, bersumpah dengan dirinya sendiri. Tuhan itu satu. Jadi kok seharusnya ditulis Allah itu bersumpah dengan dirinya sendiri. Ya. Bukan Anda kan sekarang saya tanya, Anda mentafsirkan apa ini? Original teks atau terjemah? Aku tanya dulu. Terjemahan, karena aku sudah selesai. Makanya saya tanya. Sebab Yesus sedang mengajar murid-muridnya. Yesus berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari kemudian dia dibunuh dan dia akan bangkit. Dia di sini menurut Yesus siapa? Allah itu sendiri. Itu Yesus sendiri katanya. Menurut Anda, Yesus berkata dia akan diserahkan ke tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah dia dibunuh dia akan bangkit. Dia di situ yang dibunuh siapa? Yesus. Kenapa Yesus tidak mengatakan aku? Kenapa Yesus tidak mengatakan mereka akan membunuh aku, dan 3 hari sesudah aku dibunuh aku bangkit? Kenapa enggak mengatakan aku? Kenapa harus mengatakan dia? Kenapa? Disiplin ilmunya apa? Yesus adalah firman dari Allah itu sendiri. Mulai ngaco. Udah ya? Anda udah paham ya? Udah paham ya? Aku belum paham nih. Kenapa? Jelaskan dulu ini kalau gitu. Jelaskan. Saya juga belum paham. Kenapa bisa? Kenapa bisa Yesus berkata-kata dia? Aku juga nggak paham. Jelaskan. Makanya. Saya juga nggak paham. Jelaskan dulu bagaimana bisa kata dia kok merujuk kepada aku. Kenapa dia merujuk agama Bang Suma dulu? Karena saya bukannya sebaliknya. Anda yang harus memperdalam dan menjelaskan saya dulu ini. Yesus berkata, dia akan dibunuh, dia akan bangkit pada hari ketiga. Dia siapa? Yesus. Apa ilmunya sampai Anda mengatakan dia itu Yesus? Ilmunya? Dijawab, Bang. Dan dia akan bangkit pada hari ketiga. Katanya itu dia di situ Yesus. Kenapa dia tidak mengatakan aku? Dan aku akan bangkit pada hari ketiga. Jawabannya karena Anda dia punya Roh Kudus, harus punya Roh Kudus dulu. Ya ini Bang Suma. Bang Suma saja nggak ngerti. Allah itu bersumpah dengan Tuhan itu gimana? Sebenarnya yang ditulis Allah itu bersumpah dengan dirinya. Oh ini bersumpah dengan Tuhan itu maksudnya apa itu? Ya. Berarti di dalam kitab yang saya bacakan tadi, jangankan bersumpah dengan Tuhan, ada kata kami, dan kami di sini hurufnya nggak ada kecil, hanya besar. Itu artinya Allah kalian banyak.
kamu ingin agar kami seperti kalian. Dapat orang yang mabuk agama ini nggak mampu menjawab ini. Oh, ya udah Anda turun kalau gitu, Anda turun. Anda ke gereja, silakan Anda isap ibu jari kaki pendeta supaya otakmu sembuh. Jangan gila permanen. Giliran ditanya, kenapa Yesus mengatakan dan setelah hari ketiga dia akan bangkit? Kenapa Yesus mengatakan kata dia? Apa alasannya? Malam kudus. Itulah namanya agama garambang. Piti kana-kanai, piti holo-holoi. Mau bahas Al-Quran ya harus paham Al-Quran lah. Kok terjemahan ditafsirkan? Kan aneh. Baik, terima kasih ya, terima kasih. Jadi gini, saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dari Suma tadi tentang, saya ingin tegaskan dulu bahwa Allah Israel. Keluarkan dulu kelereng yang ada di mulutnya, Bang. Keluarkan kelerengnya dulu biar agak jelas. Sebenarnya pertama, kelerengnya dikeluarkan dulu dari mulut. Jangan ngomong terus, kamu diam dulu. Enggak, keluarkan dulu biar kita ngerti kenapa. Allah Bapa, Allah Israel dan Allah Islam tidak sama. Ya, sekarang kau tunjukkan itu. Saya sudah bantah tadi. Saya sudah bantah dari namanya itu. Saja, dari namanya saja EGP mengenai dari nama namanya saya tidak sama. EGP saya tidak peduli. Saya tidak peduli itu. Saya tidak peduli. Hei, saya tidak peduli. Anda mengatakan tidak sama. Beda. Saya tidak peduli. Saya tidak peduli itu. Sekarang tugasmu menjelaskan kepada saya. Tugasmu sekarang. Tidak sama. Itu beda. Jadi, host. Astagfirullahaladzim. Tugasmu sekarang. Kapan? Udah turunkan manusia laknat ini, turunkan. Turun. Maaf, Anda saya turunkan. Iya, turunkan. Kalau dia tidak bisa mendengar, dengarkan ya saudara-saudaraku Kristen penyembah makhluk yang keluar dari kubur. Dengarkan saya, dengarkan Bang Suma gurumu ngomong, dengarkan. Umat Islam itu tidak berpacu kepada terjemahan kitab-kitab terdahulu. Dalam konsep bertuhan, acuan umat Islam itu Al-Quran. Al-Quran, bukan kitabnya Yahudi. Oke ya, dengarkan saya bicara. Jadi gini, Al-Quran menjelaskan, qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Ingatlah ketika pencipta langit dan bumi berfirman kepada Ibrahim, berserah dirilah. Lalu Ibrahim mengatakan, aku berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian juga Yakub. Apa kata Abraham dan Yakub kepada anak-anaknya? Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah. Abraham berkata dan juga Yakub berkata kepada anaknya, sesungguhnya Allah. Tidak dikatakan sesungguhnya Yotepape, apalagi Theos, sesungguhnya Theos. Jadi kami nggak peduli Yotepape, Elohim, Eloa, EGP. Yang kami imani Al-Quran, di mana Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim mewasiatkan kaidah tauhid kepada anak-anaknya. Ya baniya inna Allah sesungguhnya Allah telah memilih jalan ini untuk kalian, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Am kuntum syuhada is hadara Yaqub al maut. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Nabi Yakub?
ketika ia berkata kepada anak-anaknya, isqala li banihi ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian akan sembah setelah aku sudah pergi, setelah aku tinggalkan dunia ini. Mereka kemudian menjawab, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaka ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Wahai ayahku Yakub, nanti setelah sepeninggalmu, kami akan menyembah kepada Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Tuhan Ibrahim, Tuhan Ismail, Tuhannya Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami anak-anakmu hanya berserah diri kepada Tuhan yang tersebut. Jadi umat Islam itu udah final. Jangan lagi kau tanya, kenapa umat Islam tidak menyembah kepada Tuhannya orang Yahudi yang mereka sebut Yahweh, yang mereka sebut Elohim. Kami tidak berpacu ke situ, koplak. Mau apapun buku itu menjadi apapun dia, kami nggak peduli. Saudara-saudaraku Kristen, jangan kau tanya, itu menjui-juikan bagi kami, paham? Karena kami bukan agama plagiat yang mengambil terjemahan kitabnya Yahudi menempelkan di kitab kami, bukan. Kami kitabnya namanya, sekali lagi dengarkan, pasang kuping. Kalau kuping udah nggak berfungsi, mulut, buka mulut biar masuk suara saya. Kami berkiblat kepada Al-Quranul Karim. Kalian aja yang memakai kitabnya orang Yahudi, nggak malu-malu pakai kitabnya orang. Padahal agamanya dari Romawi, Tuhannya dewa, Theos, tapi mengambil kitabnya Yahudi. Habis itu mereka, kami menyembah Tuhannya Musa lah. Di mana Tuhannya Musa pernah disunat? Hah? Woi, di mana Tuhannya Musa pernah nenek? Hah? Di mana Tuhannya Musa pernah dibanti, dibunuh, disalib? Di mana? Ada kalian ini. Jadi nggak usah aku pertanyakan itu, harusnya kau malu. Karena ketika Anda ditanya balik, sejak kapan orang Yahudi menyembah dewa? Kok dewa bang? Ya iya dong. Kitabmu itu berasal dari orang-orang penyembah Theos. Theos itu oknum yang berbeda dengan Hashem. Hashem ini siapa? Baca Yesaya 6 nomor Yesaya 6 nomor 15. Rupanya Tuhan itu maha tinggi dan maha suci. Apa dalam bahasa Islamnya? Subhanahu wa ta'ala. Ternyata sembahannya Yahudi, Subhanahu wa ta'ala, maha suci, maha tinggi. Sedangkan Tuhannya Karisteng adalah makhluk terkutuk yang mati di atas pohon. Beda ya? Beda. Tuhannya Yahudi maha suci, Tuhannya umat Islam maha suci. Tuhannya umat Yahudi kemudian maha kuasa, maha perkasa, maha bijaksana, maha menghidupkan dan maha mematikan. Demikian juga Islam. Wallahu alladzi la ilaha illahu la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir Subhanallahi amma yusrikun. Jelas itu. El-Eroi, El-Saddai, El-Gabor, Sal-Salom dan seterusnya. Jelas. Nah sekarang mana gelar Tuhan terkutuk? Mana? Mana Tuhan gelarnya bangkit dari kubur? Mana? Gak ada. Jadi jangan kau pertanyakan itu lagi. Kenapa Tuhannya Yahudi nggak dipanggil Allah? Kenapa Tuhannya Yahudi hanya dipanggil Hashem? Lah, emangnya Tuhan Yahudi orang Yahudi panggil Theos? Hah? Orang Yahudi memanggil Tuhannya dengan panggilan Yesus gitu? Nggak malu kalian bertanya kayak gitu? Hah? Ada Tuhannya Yahudi dipanggil Mesias? Oh, Tuhanku Mesias yang maha tinggi, ada gitu? Oh, Tuhanku Yesus. Ada orang Yahudi berdoa kayak gitu? Hah? Orang Yahudi berdoa gimana? Wahai dikau yang maha suci lagi maha tinggi, subhanallah. Duhai dikau yang maha menghidupkan, yang maha mematikan, subhanallah. Mereka memanggil Tuhan kami, tapi kami enggak mengatakan Tuhan mereka dengan Tuhan kami sama loh. Enggak, kami bukan umat plagiat yang tidak punya nabi, yang tidak punya kitab suci selain mengambil terjemahan dari agama orang. Selesai. Silakan diambil alih Adinda, banyak guru-guru saya di sini, saya jadi nggak enak. Silakan ambil alih sebentar, saya nyimak. Kenapa masuk ke punya mama nih? Waduh, ya. Assalamualaikum Bang Ardi.
Assalamualaikum Ustaz Arif. Saya tanya sama Juma boleh? Tunggu dulu ya. Guru boleh Paman, boleh. Oh, masih monitor. Boleh. Boleh Ya karena Paman. saya yang ditanya maka saya mengatakan boleh, silakan. Boleh Paman, boleh. Cuma tadi bicara ya kalau Tuhannya itu tidak tergantung dengan kitabnya Yahudi, yaitu Tanakh, yang mana nama dalam Yudaisme itu YHWH, itu Yahweh Elohim. Betul begitu Bang ya? Betul ya? Iya betul Mas. Oke. Kalau betul berarti Quran itu kan tidak ada hubungannya dengan kitabnya Yahudi ya? Betul ya? Yang Anda pakai sekarang itu dan kami umat Islam itu menjadi Islam nggak belajar dari kitab-kitab terjemahan yang kamu pakai. Kami punya Quran. Tolong dijawab, jangan dongeng. Sejak kapan kemudian umat Islam itu menggunakan terjemahan kitabnya Yahudi? Nggak ada itu. Kami umat yang punya pendirian, kami umat yang punya jati diri, kami umat yang diunggulkan di atas muka bumi ini. Ngapain pakai terjemahan kitabnya agama lain loh? Ya aku bukan Kristen. Islam itu bukan Kristen. Piye toh? Berarti kitabnya Yahudi tidak ada hubungannya dengan Quran toh? Ya nggak ada hubungannya. Wong kitabnya Yahudi, yang kitabnya Yahudi, wong kitabnya Islam, kitabnya Islam. Piye toh Mas? Berarti karena tidak ada hubungannya, Tuhannya Yahudi tidak sama dengan Tuhannya Islam. Kan udah aku bilang dari tadi EGP nggak peduli aku mau panjul kayak namanya. Aku nggak peduli. Tuhanku ya Allah, kitabku ya Al-Quran. Gue ini sebagai Muslim bukannya orang Kristen yang suka mengambil kitabnya orang. Oke ya. Saya juga nggak peduli omongan cuma dari A sampai Z. Ya terserah aja, tapi tugas Anda sekarang ini adalah apa? Membuktikan kalau orang Yahudi itu menyembah Theos. Itu tugas Anda sekarang. Nah, itu Mas. Berikutnya, ayo. Ya, gini Mas Paulus, gini loh. Kasih dulu penjelasan kepada kami bahwa kalian orang-orang Kristen ini benar-benar bisa membuktikan kepada kami bahwasanya orang Kristen itu mampu membuktikan kalau orang Yahudi itu menyembah kepada Theos. Orang Yahudi nggak menyembah Allah, oke. Tak soal. Sekarang apakah orang Yahudi menyembah Theos? Buktikan itu. Jangan hanya mampu mengatakan, oh Tuhannya Islam dengan Tuhannya Yahudi itu nggak sama. Terserah. EGP, ikut jangan nak saya nak dewe. Tak peduli saya. Loh kitab saya Quran, agama saya Islam, Tuhan saya Allah, nabiku Nabi Muhammad. Nah, jadi masalah itu sampean Mas Paulus. Ente punya kitab dari kitabnya orang Yahudi. Ente punya Tuhan dari Romawi. Masalah. Akulah Yesus yang kau aniaya. Apalagi kamu mengatakan Yesus teraniaya. Oh, sejak kapan Yesus teraniaya oleh Paulus? Ada aja. Ya udah. Terserah. Saya pun nggak minta dipeduli. Sekarang tugas ente sebagai Kristen. Dengar. Tugas Anda sebagai Kristen itu apa? Tugas Anda itu menjelaskan kepada dunia bahwa yang kalian sembah itu pernah dipanggil oleh orang-orang Yahudi, pernah disembah oleh orang Yahudi, yaitu Theos, sembahan orang Roma Yunani. Gitu loh Mas. Loh kok nangis? Lah kok nangis? Akulah Yesus. Ya tahu kamu Yesus tahu. Pinter ngomong kali banyak. Nah, sekarang tugasmu apa, Pak D. Paulus? Tugasmu itu apa? Tugasmu itu menjelaskan kepada kami bahwa orang-orang Romawi itu menyembah kepada dewa-dewa Roma, gitu loh. Kami rindu ingin mendapatkan pengetahuan itu dari Mas Paulus itu kayak mana ceritanya? Kok orang menyembah Elohim, hakikat pencipta langit dan bumi yang maha hidup, maha mematikan, kok tiba-tiba dia keluar dari kubur itu ceritanya kayak mana? Jadi cuma jelaskan. Lah kok menafik bohong pula nyerang pribadi? Om Botak, jelaskan aja Om. Di mana orang-orang Yahudi itu menyembah kepada dewa Theos? Dengarkan, kamu barusan ngomong loh. Aku rindu mendengar penjelasanmu. Loh nanti.
saya jelaskan ujung-ujungnya. Ya makanya aku diam baik. Mas Paulus jelasin kepada aku. Kalau Mas Paulus itu bisa membuktikan orang-orang Yahudi ternyata menyembah dewa Roma. Jelaskan. Nah, buktinya silakan. Orang-orang Yahudi. Iya tahu Yesus tahu. Sekarang silakan pergi saja ke Israel, di sana ada gereja. Aku harus pergi ke Israel, Piye Mas. Lo orang Kristen aja ke sana dikena semes ludah di jidat lo. Itu yang Yudaisme yang harus ke sana. Itu yang masih Yudaisme. Angling Mas Paulus, angling Mas. Ente iki tidak menjelaskan duduk persoalannya itu. Di mana orang Kristen bisa membuktikan? Lo kamu suruh aku ke Yahudi ngapain? Apa nyambungnya coba? Ada orang Yahudi di sana yang percaya Yesus. Mas Botak, yang saya tanya, kamu buktikan secara literasi di mana orang Yahudi memanggil Tuhannya dengan panggilan Dewa Roma gitu loh. Ya, literasinya itu baca Kisah Rasul pasal 2. Ya. Kisah Rasul pasal 2 itu berbunyi Theos. Yang dimaksud di situ Tuhannya Roma. Yang saya maksud orang-orang Yahudi itu menyembah kepada Theos itu di mana dalilnya? Ya Theos itu siapa menurut kamu? Ya Theos itu dewanya Romawi Yunani toh. Oh ya nggak ada. Nggak ada pula sampean ini. Kamu harus tahu, kamu harus tahu sebelum agama Kristen ini mendudukkan kemudian cangkangnya kemana-mana, yang lakoni pertama itu adalah penyembah Zeus. Ketika mereka kemudian menyembah kepada Kristus, patung-patung Zeusnya diganti dengan patung-patung Yesus. Ya karena sudah bertobat, makanya Kristen yang tua itu Katolik. Apa katamu? Om Paus, dengarkan. Di mana-mana gereja Katolik itu masih ada patung. Itu tadinya patung Dewa Zeus. Mereka rubah menjadi patungnya Yesus. Berarti mereka sudah bertobat, percaya Yesus, tinggalkan dewanya. Bertobat gimana? Yang saya tanya orang Yahudi, di mana orang Yahudi menyembah dewanya Roma? Yang menyembah dewanya Roma itu kan orang Kristen. Yang saya tanya orang Yahudi. Di mana di kita mereka menyembah kepada dewa Roma itu di mana dalilnya? Fitnah. Ngencel wedus. Ayo, sekarang saya tanya. Aku tanya ini udah sejarah loh Mas Paulus. Mas Botak, aku udah nanya ini sejarah loh. Di mana sejarahnya orang-orang Yahudi menyembah kepada Tuhannya Roma itu di mana? Di mana? Saya tidak tahu Tuhan di Roma itu sampai. Kalau nggak tahu ngapain lu naik sini? Wah, dasar. Nggak tahu adanya Tuhan di Roma, nggak tahu. Orang Roma sebelum mereka menjiplak kitabnya Yahudi, mereka itu nyembah dewa-dewa, Mas. Terus sampean bota itu bukan karena pintar rupanya ya. Ya terus saya coba ayo. Jangan terus tugas sampean jelaskan kepada kami kalau orang Yahudi menyembah dewa Roma. Itu tugas kamu. Saya tidak tahu ada dewa Roma, saya nggak tahu dewa Roma itu siapa. Nenekmu kiper. Lu pura-pura bego apa? Kutanya sampean. Ketika Yesus hidup berdampingan dengan Pilatus, kaki tangan kekaisaran Roma, Pilatus nyembah siapa? Kutanya Sultan. Nyembah dewa. Nah itu pinter. Sekaretmu. Anda tahu, Anda paham, Anda ngerti, tapi Anda pura-pura botak. Tapi saya tidak tahu. Paham ente kan? Ya saya betul tidak tahu kok. Orang Yahudi nyembah dewa Roma. Berarti orang Yahudi nggak ada Kristen toh? Gak ada nyembah Tuhan Romawi kan? Yang nyembah Tuhan Kristen itu cuma Tuhan Romawi itu cuma Kristen kan? Betul kan? Tidak ada sejarahnya Kristen nyembah dewa Romawi. Apa pula sejarahnya? Tadi kutanya sampean, kutanya lagi. Dulu ketika Yesus hidup,
Yesus kemudian mengajarkan Injil di tengah-tengah Bani Israel, habis itu ditangkap, dihadapkan ke Pilatus. Pilatus ini menyembah kepada siapa? Pilatus masih kamu jawabnya dewa. Dewa itu disebut apa dalam keyakinan Pilatus? Disebut Yod-He-Vav-He atau disebut Theos? Saya nggak tahu. Nah, pura-pura nggak tahu. Ini si botak cila ini, kepala licik seperti ular. Masa sampean nggak tahu? Panggilan dewa untuk orang Roma itu ya Theos. Cak Kangkung. Tolong tunjukkan data. Cuma data sejarah orang Kristen nggak usah data sejarah, data sejarah pula. Nih, tak kasih data, bukan data sejarah lagi, tapi data yang berdasarkan sejarah historis. Bagaimana kemudian Paulus mendoktrin orang-orang di luar Yahudi menyembah kepada Theos. Dengarkan, bukan cuma histori yang tak kasih, tapi data valid. Dengarkan. Apoios an kai en marfo tewo os elave os isodinamos pros teos ala ekenosen eapton kai elave morfin daulo kai egene amoios me artopros kai atio antropo aprete tapinosas epton kai egeni efikawas eos tanakau tanatau episapertau. Ini merujuk kepada Theos. Itu merujuk kepada Theos. Di dalam Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8-nya bunyinya kayak gitu. Apoios ankai en marfo teuo atau Theos. Loh, iki loh, kitab sampean loh, mengajarkan menyembah kepada Theos, piye toh? Long Paulus ini pendiri agama Kristen, dan Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di Filipi sana. Apa kata Paulus kemudian? Opoios ankai en marfoteos. Loh, jelas toh? Paulus menggiring manusia untuk menyembah kepada Theos. Lah, Theos iki adalah sembahan Roma. Harusnya Paulus itu kalau mengajarkan menyembah kepada sembahan Musa, dia tulis surat begini. Apoios ankai en marfo Yod-He-Vav-He. Loh, kok bisa harus kayak gitu, Mas? Lah iya, abjad Yunani itu kan ada. Abjad Yunani itu kan lengkap. Abjad Yunani dengan huruf Ibrani itu kan ada. Ada yang disebutkan alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, lota, kappa, lepta, mu, nu, si, omikron, phi, rho, sigma, tau, epsilon, phi, chi, si, phi, omega dan seterusnya. Kenapa itu? Kenapa harus berubah menjadi Theos, Mas Botak? Hei, kenapa Paulus harus menjajakan Tuhannya orang Roma dengan membungkus kemudian ajaran orang Yahudi? Kenapa? Halilintar. Kenapa, Mas? Paulus kok jangan asa enak dewe? Hah? Kenapa? Kenapa harus menjual Tuhannya Roma sih? Kenapa enggak jual Tuhannya Yahudi? Di mana Tuhannya Yahudi itu tak ada Tuhan selain dia, dan Tuhannya Yahudi itu bukan manusia. Kok sampai ini goblok kok diturunkan, goblok kok diwariskan, piye Thomas? Kok penyakit edan kok diwariskan sama keturunan, piye toh? Yang edan aja sendiri, Mas. Jangan ngajak-ngajak keturunan. Janco, jangkrik. Angeleran tuturanmu pri, jupri, japri, wedhusmu icul pri, wedhusmu pri. Lah jelas-jelas kok. Jelas-jelas. Wong saya aja ini keturunan dari Nyai Blorong bisa. Tahu itu, paham. Apoios ankai en on marfoteos. Jadi Paulus ini sedang menjual dewa-dewa Roma. Kenapa kemudian ajaran Paulus itu laris manis? Kenapa? Karena dadinya Romawi kuno itu tidak memiliki kitab.
Mereka hanya memiliki keyakinan dan kepercayaan turun-temurun yang mendarah daging menyembah kepada dewa. Begitu dihadiahkan kitab-kitab dari Paulus, di mana Paulus itu memiliki kesaktian, memiliki mukjizat, sampai mereka juga hampir saja menyembah Paulus karena menyangka Paulus ini adalah dewa Hermes. Maka mereka seneng, sekarang kita punya kitab, namanya kitab Roma, kitab Galatia. Masih kurang. Adakan konsili, kita adakan pengkanonan kitab yang lain, diseleksi. Wah, Injil Filipus nggak laku, Injil Maria nggak laku, yang laku yang mana? Kisah para Rasul, Lukas, Markus, Yohanes. Kenapa bisa? Karena isinya selaras dengan konsep pengajaran dewa-dewa Roma Yunani. Mas Botak kok diam? Saya tidak peduli. Silakan menggonggong, kamu bohong. Loh, kamu tidak peduli. Memang itu banal. Memang sejarah seperti yang kamu omongkan, ya. Kamu tadi yang kubacakan itu apa? Yang kubacakan tadi apa? Aku bacakan lagi samamu. Opoios an kai en marfoteos. Kalau ditanya mesti ngeles. Elapeos isodinamon prospeos. Allah ekenosen elpon kai alafe morfin daulau kai agine amoyos me antropos kai onti o antropos apreti tapi inosas eapton kai egeni yepikausos eus tanau tao epistrap rau halilinta. Itu kan dalil. Kok Mas Bota ikut gila, kenapa? Jamput. Lah iki lho, dalil. Anda menuntut sejarah. Secara historis wong kitabmu masih ada. Lah kok dia jadi edan, teman-teman? Jangkrik. Ojo edan, Bri. Edan teman nih. Edan we, Bri. Ojo edan, Bri. Biarpun ora ono bantahan, Mas Paulus. Mana? Dan tetap Tuhan tidak akan pernah berubah. Gila dia. Cuma menggonggong. Yesus gila dia. Gila dia. Tidak akan Udah gila. Udah gila dia. Bukti Yesus Tuhan tidak butuh omongan si cuma. Dindar Diansa. Iya. Punya nomor kontaknya ini yang sedot tinja nggak? Telepon deh, suruh siram orang ini. Lanjut. Silakan. Bodoh awak mi ojo bodoh-bodoh. Wis dijelasno gak ngerti-ngerti. Ojo bodoh-bodoh nemen-nemen ngono lho. Oh. Bodoh dan pintar itu tolak ukurnya sudah beda, Bro. Iya makan itu ojo bodoh-bodoh nemen. Keyakinan kami tidak bisa diatur oleh si Juma. Ya. Wis dijelasno karo Bang Zuma tadi. Berdasarkan dalil. Rungokno dhisik kupingmu iku lho, Cuk. Kupingmu rungokno dhisik, Cuk. Ngrungokne awakmu lho padha rungokne opo? Lah iya makane iku gantian ngomongi. Ngomong dhisik ya, ngomong. Ngomong ya. Sik, Bri. Sik. Pedus muncul lah, Bri. Sik. Kak Yong ini Kristen atau Muslim? Enggak ada gitu. Kak Yong, Kristen atau Muslim? Selamat siang. Saya sapa dulu izin. Selamat siang. Assalamualaikum. Oh, Kristen ya, Kak ya? Assalamualaikum. Wes aku tak mudun ae. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudun ae. Kaget mang mudun. Oh, jangkrik iki. Mudun. Waduh, Cuma diwaca DM ku, Jum. Ayo depan nih DM aja nih kene. Kalah ngomong aku. Udah panca DM-nya, kuda panca sampean baru aja. Kamu ngajak aku diam-diam di belakang. Jangan bongkar agama kami dong, Mas. Jangan bongkar agama kami, Mas. Malu kami, Mas. Apalagi kamu panggil aku Mas Botak, jangan, kata dia.
Jangkrik. Kata Bang Ardio, jangkrik. Jangkrik. Tai awakmu iki cuk Pri. Isi-isi wong cowok. Cuk. Jancok.